identitas mata kuliah ini adalah sebenarnya untuk kalian akan saya bawa ke alamnya peradilan ya. Seperti yang sudah kalian ketahui, di semester 5 ini ada 4 mata kuliah praktek peradilan pidana yang saling kait-mengait. Bahkan ada 5 kalau boleh kita panjangkan ya. Yang pertama adalah praktek peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pidana anak, dan bantuan hukum. Kelima mata kuliah tersebut itu merupakan satu kesatuan ya, ada unsur pidananya di situ, jadi merupakan bagian dari criminal justice system ya, dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dikarenakan mitra yang berhubungan dengan mata kuliah ini, 5 mata kuliah ini adalah kerjaan pengadilan dan juga Bapas, menemui kesulitan juga di dalam menampung kalian, maka tidak semua dari kalian itu akan menjalani pemagangan di mitra. Jadi nanti rencananya hanya mungkin sekitar 10% dari kalian yang akan menjalani magang di mitra. Dan sebagaimana sudah kita lakukan bersama, kita ketahui bersama bahwa proses seleksi sudah diketahui hasilnya ya, tetapi sengaja belum kami umumkan karena masih ada kendala teknis terkait dengan salah satu mitra ya, tetapi insya Allah jika tidak ada halangan, kemungkinan besar dalam minggu depan atau minggu ketiga atau pertemuan ketiga, teman-teman kalian yang magang itu insya Allah mudah-mudahan akan segera kita kirimkan ke mitra. Jadi nanti aktivitas mereka itu akan terkonversi ke dalam 20 SKS perkuliahan. Berat sih emang, tapi ya gimana? Hasilnya layak dengan apa yang mereka perjuangkan di luar. Jadi bagi kalian yang ada di luar, di tempat magang, itu tidak perlu khawatir, nah kegiatan kalian akan terkonversi ke 20 SKS MBKM. Tetapi bagi kalian yang tidak menjalani, juga tidak perlu khawatir, karena juga kalian tetap akan mendapatkan materi yang setipe atau sejenis atau memiliki kedekatan secara konsep dengan praktek magang. Khusus mata kuliah ini, praktek peradilan pidana pengadilan, ruang lingkupnya adalah kita bercerita atau kita mendiskusikan tentang bagaimana pemeriksaan saksi ya. Ada sedikit perbedaan dengan praktek peradilan pidana kejaksaan yang diampu oleh Pak Yatna, di mana Pak Yatna itu lebih fokus kepada proses dakwaan, penuntutan, dan pemeriksaan saksi charge atau saksi yang memberatkan. Kalau di praktek peradilan pidana pengadilan atau yang mata kuliah yang saya ampu, itu lebih fokus kepada pemeriksaan saksi ada charge atau meringankan pertimbangan hakim di dalam putusan. Jadi di dalam mata kuliah ini kita akan membahas 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan saksi, ada charge versi penasihat hukum, yang kedua pemeriksaan saksi ada charge versi hakim, dan yang ketiga adalah aspek pertimbangan hukum dalam putusan pidana. Jadi itu adalah ruang lingkup perkuliahan dari mata kuliah praktek peradilan pidana. Jadi nanti 1 semester kita akan fokus kepada 3 aspek tersebut. Tapi perlu kalian ingat, dalam mata kuliah praktek, maka saya sebagai dosen pengampu, itu tidak akan lagi memberikan teori. Yang saya berikan kepada kalian adalah sebisa mungkin atau sejauh mungkin saya akan membawa alam kalian kepada alam praktek ya. Karena memang pengadilan negeri yang paling dekat ini adalah pengadilan negeri Jember, seharusnya kalian melihat persidangan di pengadilan negeri Jember. Tetapi karena satu dan lain hal, karena juga kondisi pandemi, maka kalian tidak bisa ke pengadilan, maka nanti saya akan mengetengahkan cuplikan-cuplikan video yang terkait dengan pemeriksaan saksi, baik yang dilakukan oleh pemeriksaan saksi ada charge terutama ya, baik yang dilakukan oleh penasihat hukum maupun terkait dengan hakim, termasuk adalah aspek pertimbangan hakim dalam putusan.
Kita akan lebih membahas ke sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah begini pasti, Pak, model kuliahnya bagaimana, Pak? Apakah Bapak yang bicara, saya mendengarkan? Saya tegaskan totally no. Saya justru yang lebih banyak akan diam dan kalian yang saya menyeting mata kuliah ini agar kalian betul-betul berperanlah dalam satu semester untuk menjadi benar-benar menjadi hakim atau benar-benar menjadi lawyer atau benar-benar menjadi JPU ya. Jadi saya berharap tingkatan dari mata kuliah ini sudah lebih daripada hukum acara pidana. Oleh karena itu saya berharap nanti ketika saya mengetengahkan tentang suatu video tentang pemeriksaan saksi, maka yang ada dalam mata kuliah ini adalah kalian akan berkomentar atau memberikan argumentasi terhadap video yang saya tayangkan atau video yang akan menjadi bahan diskusi kita. Sehingga kalian tidak lagi sama dengan adik-adik kalian di semester 3. Kalau di semester 3 itu masih bicara tentang hukum acaranya. Jadi syaratnya apa, syarat formilnya apa, syarat materialnya apa, dia harus disumpah atau tidak, itu kita bicara tentang hukum acara pidana. Tapi kalau kita bicara praktek peradilan pidana pengadilan, terutama di keterangan saksi, adicars maupun putusan, maka yang akan kita lakukan adalah saya memberikan case dan kalian akan melakukan pembahasan-pembahasan terhadap apa yang tersaji di dalam video yang saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Saya menjamin mata kuliah ini bakalan asik. Karena apa? Kalian akan terlibat di dalam perkuliahan atau mata kuliah. Dan sekali-kali mata kuliah ini sebetulnya juga dalam tanda kutip ya, gampang sekali untuk dapat nilai. Saya tidak menggampangkan artinya kalian juga tidak kuliah dapat nilai, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah jika kalian hadir dalam perkuliahan dan kemudian mengikuti semua mekanisme, syarat dan ketentuan serta arahan-arahan yang sudah kita sepakati dalam kontrak kuliah, maka nilai kalian akan mudah untuk diraih. Nilai baik kalian akan mudah diraih. Saya ambil contoh misalnya. 3 pertemuan awal kita membahas misalnya tentang pemeriksaan saksi oleh penasihat hukum. Saya mengetengahkan suatu video dan kalian melakukan semacam analisis terhadap video tersebut dari beberapa aspek. Tentu kalau kalian mengikuti saran-saran dan petunjuk yang saya berikan, maka kalian tentu akan bisa melakukan jawaban. Yang saya lihat bukan soal kesempurnaan jawaban kalian. Karena kalian masih mahasiswa, bukan praktisi. Bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan dari kalian adalah inisiatif, inisiasi, dan bagaimana kalian melihat kesesuaian antara teori dan praktek. Sambil contoh misalnya, ketika saya tampilkan video yang memang saya pilih ada unsur pelanggaran di situ, ada ketidaksesuaian dengan teori, maka saya berharap kalian bisa menyatakan, Pak, menurut pandangan saya, apa yang dilakukan oleh penasihat hukum itu bertentangan dengan asas, bertentangan dengan teori, atau bertentangan dengan pasal di KUHP. Sehingga disitulah kalian merasa menjadi praktisi yang sebenar-benarnya. Tentu nanti di dalam diskusi akan ada conversation atau pembicaraan ya. Kalau misalnya kalian menjadi lawan dari penasihat hukum tersebut, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Atau kalau misalnya kalian menjadi lawan dari jaksa penuntut umum, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan di dalam persidangan tersebut? Jadi kuliah akan saya usahakan seinteraktif mungkin dengan menghadirkan potongan video-video atau video utuh ya dari beberapa video pemeriksaan saksi, terutama saksi adecas yang memang sudah saya pilih sebelumnya. Kurang lebih itu adalah ruang lingkup mata kuliah ini. Apakah sama dengan yang di magang, Pak? Kurang lebihnya sama. Kurang dipelajari juga oleh teman-teman kalian di pengadilan negeri. Hanya saja bedanya, kalau teman-teman kalian terpilih di magang di pengadilan negeri, juga akan mengurusi terkait dengan aspek administrasi perkara. Sambil contoh misalnya, bagaimana kemudian memberkas perkara, kemudian membuat berita acara persidangan, dan lain sebagainya. Saya kira itu baik, tetapi bukanlah standar untuk kalian bisa menjadi seorang praktisi, dalam hal ini adalah advokat. Oleh karena itu, saya bagi yang tidak terpilih dalam program magang, jangan berkecil hati,
karena kalian tetap bisa menjadi seorang advokat, dan saya juga berharap kalian akan menjadi advokat di kemudian hari atau menjadi praktisi hukum di kemudian hari. Baik, pertemuan kedua ini saya hanya akan memberikan pengantar saja ya, akan refresh saja pengetahuan kalian atau pemahaman kalian tentang definisi saksi, syarat saksi, dan sebagainya. Ini adalah materi yang saya share, adalah materi pada saat kalian semester 3. Ini adalah materi hukum acara pidana. Tentu kalian sudah paham dan mungkin juga sudah mengikuti mata kuliah. Apa sih? Saksi adalah orang yang secara langsung melihat dan atau mendengar suatu peristiwa atau kejadian konkret. Pasal 1, angka 26 ya. Ada yang raise hand ini? Ada yang raise hand? Ada yang bertanya mungkin? Iya Pak, mohon maaf, masih banyak yang belum di ACC Pak, katanya. Oh gitu, oke. Ya. Saya cek ya. Soalnya waiting room-nya saya enable, jadi semua langsung bisa accept ini. Oke. Kalau di tempat saya sudah accept semua ini. Clear dia. Saya belum absen Pak, sebentar. Absen Butuh nanti aja nggak bantuan. apa-apa. Absen nanti aja nggak Iya. apa-apa. Soalnya pakai WiFi dan hanya bawa satu device ini. Nggak apa-apa. Absennya nanti aja. Absennya saya buka sampai jam 6. Nggak perlu khawatir. Kuliah kita kan nggak sampai jam 6. Paling banyak mungkin sampai jam 4. Habis itu kan kalian punya waktu 2 jam untuk absen. Oke ya. Absennya, permisi, itu absennya hanya scan saja ya Pak ya? Ya, absen lewat SIA, scan. Khusus pengguna Android, iOS atau iPhone, itu nanti pakai pinjam HP temennya aja. Pinjam atau pakai laptop aja ya. Jadi memang tidak tersedia untuk yang iOS. Memang kita lebih pro Cina daripada Amerika kayaknya. Pak, yang nggak bisa di-scan ya apa, Pak? Yang lain bisa di-scan kok, kamu yang nggak bisa di-scan itu gimana? Kan yang salah siapa dong berarti? Masa yang salah saya? Kan nggak asik, coy. Kita lanjut ya kuliahnya ya. Itu pribadilah, nanti biar diurus masing-masing. Atau masih ada sampai jam 6. Nanti kalian jadi pengacara kan harus bisa mengatasi situasi-situasi seperti ini. Yang penting sudah saya share. Kalau begitu saya akan cek dulu. Kelas A ada yang bisa nggak absen? Bisa saya Pak. Saya bisa baru. Kelas B ada yang bisa? Bisa Kelas B? Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Kelas C ada yang bisa? Pak, HP-nya itu memang Pak minta dibuang. Oke, clear ya berarti ya. Bukan salah saya dan bukan salah umum. Oke, clear. Itu masalah kalian sendiri dengan Yang Maha Kuasa. Baik, saya lanjut ya. Saksi, khusus ketentuan pasal 65 KUHP terkait dengan saksi ada jas. Nah, ini yang akan pasti nanti akan kalian ketemu ya. Berdasarkan putusan MK nomor 65 PUU 8 2010, perluasan makna ya terkait dengan hal ini, di mana saksi menurut putusan MK yang nomor 65 ini diperluas maknanya bukan hanya yang mengalami langsung ya, tapi bagi saksi ada charge dia boleh yang memiliki pengetahuan. Putusan MK ini diajukan oleh Pak Yusril Iza Mahendra dulu pada saat akan meminta keterangan saksi Ibu Mega, Pak SBY, dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu terkait dengan kasus Sismin Bakum. Waktu itu Pak Yusril menjadi Menteri Hukum dan HAM ya waktu itu. Dan MK berhasil membuat perluasan penafsiran terhadap pengertian saksi, terutama terkait dengan saksi yang menguntungkan. Jadi tidak semua saksi ya, tapi definisi saksi di pasal 1 angka 26 tetap. Tapi terkait dengan pasal 65 KUHP, maka itu kemudian ada sedikit perubahan tafsir ya, memperluas tafsir. Kemudian yang kedua, apa sih syaratnya saksi? Ada syarat formil dan ada syarat materi ya. Syarat formilnya adalah
di ketentuan pasal 168 KUHP, dewasa, sehat jasmani, tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun pekerja, dan diberikan di bawah sumpah atau janji. Termasuk ada pengecualian di pasal 170 KUHP terkait dengan hak untuk mundur bagi para pejabat yang memiliki sifat kerahasiaan ya, seperti contohnya dokter, notaris, dan pengacara begitu. Ada mereka berhak sebelum mereka memberikan saksi, keterangan sebagai saksi, mereka biasanya ditanyain dulu apakah mereka akan memberikan kesaksian atau tidak. Harus dinyatakan secara eksplisit. Kemudian secara perbaikan sebagaimana sudah diperluas oleh putusan MK nomor 65 PUU 8 2010, ada perluasan makna khusus bagi saksi yang menguntungkan sebagaimana diatur di pasal 65 KUHP. Kemudian selanjutnya syarat sahnya keterangan saksi, pertama diberikan di bawah sumpah. Saksi harus bersumpah. Kemudian yang kedua tidak bersifat testimonium de audito. Dalam konteks tertentu yang dimaksud testimonium de audito adalah dia harus mendengar sendiri ya, bukan karena katanya. Jadi dia harus mendengar, melihat dan merasakan secara langsung. Dalam konteks pasal 65 KUHP maka ini kemudian disimpangi ya, asas ini disimpangi. Kemudian selanjutnya dinyatakan atau disampaikan di persidangan pasal 185 1 KUHP, unus testis nullus testis, saksi harus lebih dari satu, karena kalau satu maka dia tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya tidak dianggap sebagai satu alat bukti, sehingga turun ya levelnya, tidak menjadi alat bukti tetapi menjadi penguat keyakinan hakim. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kualitas ya. Saksi itu harus berkualitas, maksudnya itu dia harus memiliki pengetahuan yang cukup. Lebih baik 2 orang saksi tapi memiliki pengetahuan dan yang lengkap terkait dengan terjadinya suatu peristiwa daripada banyak saksi tapi keterangannya tunggal atau keterangannya homogen ya, dia tidak heterogen. Kemudian didukung oleh alat bukti yang lain, atau dalam bahasanya ya Rahab itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain. Jadi antara keterangannya dengan alat bukti atau barang bukti itu memiliki korelasi atau hubungan-hubungan yang cukup ya. Kemudian kewajiban saksi yang pertama menghadap pejabat yang memanggil, bukan pejabat yang datang, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang benar. Dan keterangan palsu ini ada pidananya ya, jadi saksi itu harus memberikan keterangan yang benar. Kemudian tata cara pemeriksaan saksi, nah ini mungkin nanti akan kalian temukan di dalam video yang akan saya tayangkan ya. Yang pertama adalah dipanggil satu persatu, kemudian diperiksa identitas saksi. Yang dimaksud dengan dipanggil satu persatu itu adalah saksi ini diperiksa tidak bersamaan. Sambil contoh misalnya ada saksi A dan B dipanggil bersamaan ke depan sidang. Bersamaan sih awalnya, disumpahnya bersamaan, tetapi diperiksanya satu-satu. Bukan diperiksanya bersamaan. Hal ini untuk menghindari saksi yang satu dengan saksi yang lain itu saling contek ya. Kira-kira apa jawabannya nanti saya cocokkan. Saksi memang harus dipisah di ruangan yang lain sehingga keterangannya itu kemudian tidak bisa dikopi, dikopas atau menjadi inspirasi dari saksi yang selanjutnya. Kemudian hakim wajib memeriksa identitas ya. Kalian perhatikan nanti di dalam video apakah hakim memeriksa identitas saksi. Kemudian ini juga yang sering nanti kalian akan memperhatikan ya, di dalam video yang saya kirim, apakah ada pertanyaan kepada saksi itu yang memaksa, menjerat, mengarahkan, dan tidak sopan. Nah, ini akan menjadi fokus di dalam kalian nanti memeriksa video yang akan saya share. Karena video yang saya share, durasinya juga banyak, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Jadi kalian harus benar-benar bisa mencari adakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi yang memiliki unsur-unsur memaksa, menjerat, mengarahkan, atau yang tidak sopan. Saya kira itu akan menjadi part yang menarik dari mata kuliah ini ya. Kemudian, adakah perbedaan keterangan saksi antara di persidangan dengan di BAP? Ini juga menjadi hal yang menarik, karena biasanya kalau ada perbedaan antara BAP dengan di persidangan, maka yang akan dijadikan pegangan adalah di persidangan. Bahkan ada secara praktek ya, saya pernah mengalami
saksi itu kemudian mencabut BAP karena keterangan yang ada di BAP itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan di persidangan, di pemeriksaan penyidikan. Jadi mungkin bisa jadi nanti kalian akan menemui jenis saksi yang seperti ini. Saya berharap nanti kalian akan menemukan dan bisa speak up ya di dalam mata kuliah kita supaya teman-teman kalian yang lain bisa menikmati mata kuliah ini. Kemudian juga bagaimana kekuatan pembuktian saksi jika saksi tanpa sumpah ya, dia hanya akan menguatkan keyakinan sepanjang memenuhi batas minimum. Jadi dia tidak sempurna sebagai alat bukti. Kemudian kalau ada karena hubungan keluargaan dia bersaksi, maka dia hanya akan menjadi keyakinan hakim ya, menjadi faktor penguat keyakinan hakim dan akan menjadi tambahan alat bukti. Kemudian saksi yang non capable pasal 171, non capable itu artinya orang yang memiliki kondisi kejiwaan on off. Apa ya bahasa saya itu, kalau boleh saya mencontohkan itu, kalian kenal Marshanda ya, artis namanya Marshanda, tahu ya? Dia kan mengidap penyakit namanya bipolar. Bipolar itu adalah suatu kondisi kejiwaan yang ekstrim. Kadang-kala bisa sangat senang sekali secara ekstrim dan bisa sedih sekali secara ekstrim dalam waktu yang berdekatan. Nah, orang-orang demikian memiliki gangguan kejiwaan seperti ini, dia masuk dalam kualifikasi yang non capable sebetulnya menjadi saksi. Oleh karena itu, ada kalanya dia memberikan keterangan yang faktual, ada juga memberikan keterangan yang tidak faktual. Oleh karena itu, yang demikian ini dapat menjadi keyakinan atau tambahan. Terakhir, bagaimana nilai pembuktiannya? Bebas dan tidak sempurna. Bebas artinya tergantung hakim, tidak sempurna ya tidak mutlak. Bisa jadi namanya saksi ya, antara saksi penasihat hukum dengan saksi pengacara bisa jadi itu keterangannya bertolak belakang, tidak saling sinkron ya. Penasihat hukum bilangnya ke kanan, saksi dari JPU bilangnya ke kiri. Tapi intinya yang akan menjadi fokus dalam kuliah ini adalah kalian akan saya minta untuk menganalisis video-video yang akan saya kirimkan kepada kalian, khususnya yang terkait dengan pemeriksaan saksi. Mungkin sekitar 10 pertemuan kita akan fokus ke pemeriksaan saksi. Sisanya saya akan fokus ke putusan hakim ya, menjelang ujian akhir nanti saya akan minta kalian untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan putusan atau pertimbangan hakim dalam putusan terkait dengan pemeriksaan saksi. Begitu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada dua yang akan saya tanyakan kepada kalian. Adakah pertanyaan terkait dengan materi yang saya share ini? Satu. Yang kedua, adakah pertanyaan kalian terkait dengan mekanisme perkuliahan nanti sampai akhir ujian akhir? Adakah itu? Untuk saat ini saya belum ada, Pak. Oke, baik. Baik, kita wah, kita udah jadi hakim itu. Kita udah duluan. Jadi udah jadi hakim duluan kita. Oke, baik, kita. Saya nanti berharap akan dinamis ya. Tidak seluruh perkuliahan akan saya bikin Zoom. Ada kalanya nanti akan saya buat dalam arena diskusi ya. Bisa jadi di WA group atau lewat e-study penugasan-penugasannya. Jadi tidak seluruhnya juga Zoom seluruh kelas. Jadi hanya pertemuan kedua saja ini saya sengaja membuat seluruh kelas agar mudah koordinasinya. Begitu kira-kira. Pertemuan ketiga minggu depan ya. Dalam kurun waktu hari ini dan minggu depan saya akan share video. Apa tugasnya? Nanti akan saya
sampaikan melalui case study. Apakah kalian akan menganalisis, membuat resume, atau yang lain-lain, akan saya sampaikan lewat case study. Begitu kira-kira? Pak, mau tanya, Oke. ini buat materi apa dibagi lewat study atau gimana, Pak? Terima kasih. Untuk materi, ini sebenarnya sudah materi semester 3. Jadi ada semester 3, tapi untuk perkuliahan, nah ini menarik ini pertanyaannya. Untuk pengumpulan tugas, saya taruh di study ya, tetapi untuk absensi, saya taruh di SIA. Sama kayak tadi scan QR barcode itu ya. Jadi tidak lagi pakai sistem manual. Jadi saya menghindari untuk berdebat sama kalian, saya sudah absen Pak, saya sudah absen dan sebagainya. Saya tidak mau terlibat dalam hal teknis seperti itu. Jadi absen kalian saya serahkan seluruhnya kepada SIA. Jadi biar sistem yang bicara. Jadi nanti kalau kalian nilainya jelek, saya tinggal tunjukkan aja di SIA. Kamu absennya berapa, tugasnya bagaimana, kan fair enough ya saya kira. Begitu, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau saran ya Pak, kalau misal tugasnya di-share lewat WA grup aja gimana Pak? Ini cuma sekedar saran sih. Sarannya diterima, tetapi tidak efisien. Kenapa? Karena begini, kalau share-nya lewat WA, boleh. Tetapi pengumpulannya lewat study. Tahu kenapa? Kapasitas penampungan di WA saya itu terbatas, satu. Yang kedua, ada kemungkinan kalian tidak terekam aktivitas pengumpulan tugasnya. Dan lagi pula, tidak bisa dibatasi waktu. Kalian saya beri waktu ya. Has been edit time for 5 hours gitu-gitu. Jadi sistem yang akan membaca kalian terlambat mengumpulkan atau tidak. Di WA akan ada subjektivitas ya. Tapi kalau di study itu akan benar-benar objektif. Jadi pengumuman tugasnya nanti di WA group boleh nanti. Kalau misalnya videonya gede nanti saya share linknya saja, tidak perlu upload videonya. Jadi kalian nanti berdasarkan link itu kalian masuk ke video YouTube. Sedangkan kalau soal, ya kalau soal enggak apa-apa lah saya ketik di WA untuk kemudian kalian kerjakan. Bisa jadi kalian kerjakan langsung di body study-nya atau lewat scan kertas ya, tulisan kertas, kemudian kalian scan. Upload-nya inilah yang pakai study. Saya tidak memakai WA group karena menghindari subjektivitas. Jadi biar WA Iya Pak, group. betul. Begitu kira-kira ya. Paham ya kira-kira ruang lingkup dari mata kuliah kita ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, ini adalah refresh saya terkait dengan syarat-syarat saksi ya. Dan itu adalah kajian di dalam perkuliahan mata kuliah praktek peradilan pidana pengadilan terkait dengan saksi ada charge. Kurang lebih begitu. Pertemuan ketiga nanti akan saya umumkan mekanismenya lewat WA Group. Mekanismenya, tata caranya, dan yang lain-lain. Ini ada 85 yang hadir, 84 ya, yang menjadi partisipan. Saya tidak tahu yang lain, tapi saya buka kesempatan untuk absen sampai jam 6 nanti. Yang Android silakan masuk, bagi yang iOS atau iPhone, silakan nanti leave meeting dulu, end meeting dulu, nanti geser ke HP yang lain. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas.
Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Nanti perhatikan WA Group dan e-study serta Disia. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.